Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira dari kelas 61 Biologi. Di sini saya akan menjelaskan siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia ini merupakan peredaran bahan abiotik dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Fungsi dari siklus biogeokimia ini sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Siklus biogeokimia terdiri dari 5 siklus. Ada siklus karbon, nitrogen, belerang, fosfor, dan air. Siklus karbon. Karbon merupakan salah satu unsur yang mengalami daur dalam ekosistem. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Dapat kita lihat pada siklus karbon di alam. Dimulai dari karbon yang ada di atmosfer berpindah melalui tumbuhan hijau, konsumen, dan organisme pengurai. Kemudian kembali ke atmosfer. Di atmosfer, karbon terikat dan dalam bentuk senyawa karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida merupakan bagian udara esensial yang dapat mempengaruhi radiasi panas dari bumi dan dapat membentuk persediaan karbon anorganik. Proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau merupakan proses perubahan karbon dioksida sebagai karbon anorganik menjadi karbohidrat sebagai senyawa hidrokarbon yang dalam hal pengubahan karbon disebut juga senyawa karbon organik dalam tubuh tumbuhan disertai dengan penyimpanan energi yang bersumber dari radiasi matahari, sehingga dalam tubuh tumbuhan tersimpan energi yang disebut dengan energi biokimia tersimpan bersama dengan senyawa organik kompleks. Dalam aktivitas fisiologi tumbuhan, sebagai karbon organik akan terurai dan CO2 dibebaskan lagi ke udara melalui respirasi. Sebagian karbon organik lainnya diubah menjadi senyawa organik kompleks dalam tubuh tumbuhan dalam pertumbuhannya. Senyawa organik tersebut akan ditransfer ke dalam tubuh konsumen melalui proses interaksi dalam rantai maupun jaringan makanan, sehingga sebagian dari senyawa karbon organik akan tetap berada dalam tubuh konsumen, manusia, binatang, atau hewan sampai mati. Setelah produsen dan konsumen mati, maka senyawa organik akan segera terurai lagi melalui proses penguraian atau dekomposisi oleh organisme pengurai, dan karbon akan dilepas sebagai CO2 ke alam dan masuk ke udara atau ke dalam air. Akan tetapi ada sebagian bahan organik yang kadang-kadang tidak bisa terurai dalam proses dekomposisi sehingga memerlukan waktu yang sangat lama dan kemudian akan berubah menjadi batu kapur, arang, dan minyak yang dalam hal ini disebut bahan bakar fosil. Selanjutnya, siklus nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Siklus nitrogen adalah suatu proses
konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Dapat kita lihat pada gambar siklus nitrogen pada alam. Atmosfer mengandung lebih kurang 80% atom nitrogen dalam bentuk gas nitrogen atau N2. Di dalam organisme, nitrogen ditemukan dalam semua asam amino yang merupakan penyusun protein. Bagi tumbuhan, nitrogen tersedia dalam bentuk amonium dan nitrat yang masuk ke dalam tanah melalui air hujan dan pengendapan debu-debu halus atau butiran lainnya. Beberapa tumbuhan seperti Bromeliaceae epiphyt yang ditemukan di hutan memiliki akar udara yang dapat mengambil NH4 dan NO3 secara langsung dari atmosfer. Jalur lain penambahan nitrogen dalam ekosistem adalah melalui fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen ini merupakan proses perubahan gas nitrogen menjadi mineral yang digunakan untuk menyintesis senyawa organik seperti asam amino. Selanjutnya siklus belerang. Siklus belerang atau siklus sulfur adalah salah satu bentuk daur biogeokimia. Siklus belerang yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida lalu menjadi sulfat hidrogen sulfida lagi. Dapat kita lihat pada gambar siklus belerang alam. Selanjutnya siklus fosfor. Fosfor merupakan bagian penting dari protoplasma. Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Pada gambar tersebut dapat kita lihat secara alami keberadaan fosfor di alam berasal dari pelapukan mineral atau batuan fosfor, sebagian lagi berasal dari pelapukan bahan organik. Namun demikian, pada kondisi alam, fosfor yang tersedia bagi organisme khususnya yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan jauh lebih rendah daripada nitrogen. Yang terakhir, siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitas, evaporasi, dan transpirasi. Dapat kita lihat siklus air di alam. Gudang air terbesar di alam adalah samudra, akan tetapi masih banyak gudang-gudang air lainnya di permukaan bumi yang berupa badan-badan perairan seperti danau, rawa, waduk, dan sungai. Dari gudang-gudang air tersebut, air akan menguap ke udara atau evaporasi, kemudian berbentuk awan, dan akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk presipitasi atau hujan, sehingga air akan mencapai ke seluruh permukaan bumi melalui
presipitasi dan terus akan bergerak lagi masuk ke bumi, mengalir ke sungai, ke danau, ke laut, menguap, dan seterusnya sesuai dengan siklusnya. Di siklus air atau siklus hidrologi, air akan berpindah melalui berbagai tahap proses yang sangat kompleks, apalagi pada permukaan bumi yang bervegetasi seperti hutan, maka proses hidrologi menjadi lebih kompleks. Dalam siklus air, pohon merupakan media pemindahan atau transfer air hujan ke tanah melalui proses penahanan sementara air hujan oleh tajuk pohon, aliran batang, dan air lolos serta sebagai pemindahan air dari dalam tanah ke vegetasi dan atmosfer melalui evapotranspirasi. Butir-butir air hujan yang jatuh di tanah oleh tujah pohon sehingga tidak langsung menimpa tanah. Penahanan air hujan oleh tajuk pohon akan mengurangi risiko tetesan langsung ke tanah sehingga aliran permukaan atau air yang mengalir di permukaan tanah dapat dikendalikan. Air hujan yang ditahan oleh tajuk pohon sebagian dialirkan perlahan-lahan melalui batang yang disebut sebagai aliran batang. Sebagian jatuh langsung dari tajuk atau melalui penetesan dari daun dan cabang-cabang pohon yang disebut sebagai air lolos, dan sebagian lagi tertahan sementara oleh tajuk kemudian diuapkan kembali ke udara yang disebut sebagai air intersepsi. Pada daerah yang bervegetasi pohon, air lolos dan aliran batang merupakan bagian dari presipitasi yang sampai ke permukaan dan masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.